Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau update terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda yang menjadikan channel ini berkembang sampai detik ini. Itu alhamdulillah banget sudah mendapat 300 menjelang 400.000 subscriber. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, Anda yang selalu menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini, dan terima kasih ya. Hari ini yaitu kita akan membahas tentang stop bayar pinjol gitu ya. Kita akan bolak-balik lagi ke sini. Kenapa? Karena masih banyak saya perhatikan orang-orang yang sudah menyatakan ketidakmampuannya tapi masih nekat untuk menggali lubang tutup lubang, sehingga bukan hutangnya berkurang, justru makin banyak dan malah bertambah. Ketika hutangnya bertambah, masalahnya juga bertambah, kesetresannya juga bertambah. Hari ini yang mau saya bahas adalah stop bayar pinjol dan apa aja sih resiko yang akan Anda dapatkan. Mampir ke channel ini. Oke. Tentang stop bayar pinjol gitu ya. Ini orang-orang banyak yang masih ketakutan dan kecemasan. Apa sih bang resiko yang akan kita dapatkan kalau kita stop bayar pinjol? Tak jarang dari mereka bertanya, apakah benar KTP akan dibekukan, rekening akan dibekukan, KK akan dibekukan? Ya. Dan saya mungkin pernah juga membahas tentang soal ini ya. Tentang yang Anda kira soal pembekuan. Sekarang yang jadi pertanyaan saya adalah, kalau KTP dibekukan, akses yang hilang apaan sih? Ya, ini permainan juga untuk pikiran Anda sendiri. Coba tanyakan ke diri Anda. Yang ketakutan KTP atau KK-nya dibekukan, yang hilang fungsinya apaan sih? Ya, kalau rekening dibekukan, mungkin kita tidak bisa lagi mengambil uang yang ada, ya, atau kita menarik dana yang ada. Kalau KTP dibekukan, apa sih gitu? Banyak pertanyaan kepada saya, bang, ada debt collector yang ancam saya bang, ingin membekukan KTP saya dan kakak saya. Iya, fungsi yang hilang apa gitu? Apakah dengan pembekuan KTP Anda tidak diakui lagi menjadi warga negara Indonesia? Atau dengan kakak dibekukan Anda tidak diakui lagi di dalam bantuan sosial atau kayak mana gitu loh? Saya juga bingung terkadang. Ini apaan sih yang dipercayai orang-orang gitu? Kalau rekening diblokir atau dibekukan ya oke. Saya tahu yang hilang fungsinya itu adalah kita menarik uang nggak bisa, mentransfer uang juga nggak bisa. Oke. Ya. Apaan sih yang hilang fungsinya? Coba dulu isi di kolom komentar semuanya. Siapa yang pernah mendapatkan ancaman dari DC Pinjol tentang pembekuan KTP dan KK Anda masing-masing? Isi di kolom komentar. Nama pinjolnya apa dan kapan dia tanyakan itu. Dan jangan tanyakan lagi, bang DC datang ke rumah nggak bang? Itu di kolom komentar udah dibanjiri banget, udah dibanjiri. Udah jelas dia menyatakan, saya tidak mampu bayar bang, tapi mikirin DC datang ke rumah. Tapi minta saya rekomendasi mana-mana aja sih pinjol yang gampang cair gitu loh. Kan lucu ya. Jadi kalau memang sudah menyatakan tidak sanggup, menyatakan sudah tidak mampu, ya sudah. Saya berharap buat teman-teman semuanya, jangan ada yang gali lubang tutup lubang. Bahkan Anda sempat menggadaikan barang-barang yang ada di rumah atau meminjam uang tetangga, meminjam uang teman. Kenapa? Karena bukan hutang yang akan selesai nantinya, justru masalah baru yang akan muncul. Ya, mendingan kalau Anda tidak mampu saat ini, tahan dulu di posisi ini. Misalnya Anda galbay nih 2 atau 3 pinjol, tahan di 3 pinjol ini. Jangan Anda pinjam ke tempat lain. Anda pinjam misalnya ke teman dengan iming-imingan, nanti seminggu lagi nih dana saya akan cair, nanti sebulan lagi dana saya akan cair, saya akan bayarkan. Jangan seperti itu. Ya, ini bikin kacau nantinya. Soalnya saat ini tidak ada yang bisa memprediksi keadaan kita buat ke depannya. Ya. Misalnya nih, Anda diimingkan oleh pinjol, Anda bayar sekarang, ya. Misalnya Anda minjam 1 juta tuh, Anda suruh bayar 1.600.000. Nanti 1 jam lagi akan cair. Terus Anda pinjam uang tetangga dengan Anda beranggapan, saya pinjam nanti sore saya bayar lagi. Nyatanya setelah Anda bayar, dana ini tidak cair. Menimbulkan masalah baru nggak dengan tetangga Anda?
Ini tolong dipikirkan. Ada yang curhat kepada saya itu. Dia diiming-imingkan pencairan ulang dan dia percaya, dan dia make uang teman dia akan dibayarkan hari itu juga. Kenyataannya pinjol tidak cair. Terus apa yang terjadi? Anda dengan teman Anda akan rusak hubungan. Ya, akibat apa? Akibat Anda terlalu percaya sama pinjol. Ya, saya nggak ada melarang Anda untuk mencarikan talangan dana untuk menyelesaikan masalah Anda ini, tapi tolong yang lebih efektif, ya, yang lebih pas dan yang lebih tepat. Kalau tidak mampu, stop saja. Bang, kami takut bang, resikonya bang. Memang ini akan berisiko. Resikonya apa? Anda akan diteror berulang kali, diancam berulang kali, di WA berulang kali, ditelepon berulang kali. Itu risikonya. Kami diproses ke jalur hukum bang. Tanya semua yang galbay bayar, sudah berapa kali dia diproses ke jalur hukum. Ya. Bukan 1 atau 2 yang gagal bayar, tapi jutaan. Ya. Siapa yang sudah keluar dari pengadilan diproses ke jalur hukum gara-gara pinjol? Terus apa keputusan yang didapat? Dari pinjol mana? Ya. Kalau memang itulah hal yang sangat menakutkan Anda. Ya. Resiko yang paling berat dari pinjol ini adalah BI checking. Tidak ada di luar itu. Mau diproses ke hukum, proses ini nggak ada gitu loh. Ya, nggak akan ada. Makanya dari teman-teman itu dipiculah oleh sebuah debt collector. Debt collector ini sebagai cambukan bagi Anda. Supaya apa? Supaya Anda tidak terlepas dari jeratan ini. Ya. Begitu Anda telat bayar hari ini, debt collector berlomba-lomba mencarikan beberapa sisi untuk menakut-nakutkan Anda supaya Anda menggali lagi di pinjol berikutnya. Ketika Anda sudah menggali di pinjol berikutnya, siap-siap untuk keluar dari semua itu bukan perkara yang mudah. Ya, ini dari teman-teman semuanya, dimanapun Anda galbay, di pinjol apapun, di pinjol legal jenis apapun, resikonya BI checking dan fintech data center ataupun pusat data fintech lending. Jalur hukum nggak ada. Ya. BI checking, tidak semua dari pinjol itu mempunyai akses ke situ. Ya. Saya sudah pernah melogikakan pada Anda, coba lihat lagi koleksi video saya. Saya bilangin, kalau semua pinjol itu mempunyai akses BI checking, akan lumpuh ekonomi yang ada di Indonesia. Semua nama orang akan di blacklist, dan siapa lagi yang mau minjam di bank, di leasing? Dan untuk apa lagi mobil dan motor ditawarkan secara kredit? Ya, kalau memang BI checking itu bisa dipergunakan oleh pinjol. Ya, Anda kira sedikit orang yang menjadi korban dari pinjaman online ini? Banyak. Ya, bukan sedikit. Dan tidak ada satupun yang bisa menang melawan pinjol. Selagi dia masih membayar, harta mereka akan habis dengan sendirinya. Akhirnya apa? Gagal bayar dan telat bayar. Ya, ini menjadi pedoman ini buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin masih ketakutan, kecemasan, atau Anda ditekan, diintimidasi, ditakut-takuti dari pinjol manapun. Mau Anda bilang spy letter, pinjam, mau ini, mau itu, pokoknya jenis dari pinjol legal, jenis dari fintech, Anda nggak perlu takut ketika telat bayar dan gagal bayar. Yang penting bukan unsur disengaja, tapi ini fakta dari sebuah keadaan. Dan saya berharap teman-teman semuanya jangan ada yang gali lobang tutup lobang, ya. Karena sampai sekarang masih banyak saya perhatikan ada yang gagal di 30 juta, 40 juta, 50 juta. Itu akibat apa? Gali lobang tutup lobang. Nggak yakin saya uang itu Anda pergunakan semuanya. Palingan di beberapa pinjol aja yang di awal itu yang digunakan, sisanya buat apa? Sisanya ya buat mutarin di situ aja gitu loh. Ya. Dan satu hal lagi teman-teman semuanya yang mencari modal untuk usaha Anda, itu ke pinjol itu bukanlah suatu ide yang tepat gitu loh. Justru usaha apapun akan kalah kalau Anda sudah bermain dengan pinjaman online. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau sudah tidak mampu lagi, stop bayar pinjol dan jangan gali lubang tutup lubang. Ya, saya sudah jelaskan kalau resiko-resiko yang akan Anda dapatkan, ya cuman resiko yang paling berat itu adalah BI checking kalaupun pinjol mempunyai akses ke jalur itu. Ya. Terus kalau untuk debt collector, kalau dia terlalu menekan dan terlalu mengucapkan hal-hal yang tidak sepantasnya, Anda tidak harus merespon WA dan telepon mereka. Lebih baik diabaikan aja dan Anda fokus memperbaiki hidup Anda, mengumpulkan uang Anda sedikit demi sedikit dan selesaikan permasalahan Anda. Daripada Anda sibuk
mengangkat telepon, membalas WA yang tidak ada ujung dan tidak ada akhirnya. Yang pastinya debt collector selalu menang kalau berdebat dengan Anda. Ya, jadi mendingan diabaikan aja, Anda tidak salah. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya yang mau bergabung nanti dengan grup WA saya. Anda boleh klik tombol gabung di bawah nama channel saya, atau di bawah video ini Anda nanti lihat ada tombol gabung, Anda tinggal klik aja. Nanti kita bisa berkomunikasi dan berdiskusi bersama, ya. Jadi sekian dulu dari saya.